Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab moral dan sosial perusahaan. Bersama saya Humaira Sadullah Khan, SMM. Arti tanggung jawab sosial dari perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penetapan kebijakan dalam mempromosikan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan keuntungan diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Sekarang ini semakin banyak perusahaan dan investor yang memiliki komitmen untuk memperhatikan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan sebelum melakukan kegiatan operasi atau investasi. Dengan adanya perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, mau tidak mau perusahaan harus beradaptasi dengan fenomena yang terjadi. Di era industrialisasi, di mana konsumen hanya mementingkan produk dengan harga murah. Sekarang konsumen sudah memikirkan apa dampak produk yang mereka beli terhadap lingkungan. Unsur penting tanggung jawab sosial perusahaan. Sulit untuk mengukur beberapa besar keuntungan perusahaan mendapatkan dengan adanya corporate social responsibility. Yang pasti, dengan melunasi tanggung jawab sosialnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jenis keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan kurang lebihnya sebagai berikut. Yang pertama, triple bottom line, yaitu memiliki 3 elemen penting, yaitu people, manusia, planet, dan profit, yaitu keuntungan. Ketiganya memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua, ada human resource. Dengan adanya tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan dapat memberikan keuntungan dari segi pengelolaan sumber daya manusia. Program sosial yang dijalankan perusahaan berpengaruh besar terhadap kepuasan para pekerja, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Program ini berdampak pada menurunnya tingkat turnover atau pergantian karyawan. Lalu yang ketiga, manajemen risiko. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dalam membangun reputasi baik perusahaan, tetapi hanya dibutuhkan beberapa jam untuk merusaknya. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya kecelakaan yang dampaknya merusak lingkungan. Contohnya, nyata yang bisa kita lihat adalah bencana lumpur di Sidoarjo. Perusahaan tidak menginginkan atensi negatif dari konsumen ataupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator. Lalu yang keempat, unique branding. Program sosial yang dijalankan bisa menciptakan konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Hal ini bisa didasarkan dari etika perusahaan dalam melakukan operasinya. Keuntungan secara sosial ini dapat dimanfaatkan oleh tim pemasaran perusahaan untuk membangun reputasi dan mencari konsumen baru. Yang kelima, manajemen krisis. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan untuk mengatasi krisis yang timbul. Krisis yang dimaksud adalah apabila terjadi pemboikotan terhadap produk atau timbul isu-isu lingkungan dan sosial, program sosial yang telah dijalankan bisa menjadi alasan dan cara agar krisis yang sedang terjadi tidak semakin besar dengan isu-isu yang beredar. Bisa dijawab berdasarkan kegiatan sosial yang sebelumnya telah dilakukan perusahaan. Jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Lalu yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Kritik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Ada motif, ada industri kontroversial. Yang ketiga ada sifat dalam berbisnis. Sekian, kita akan melakukan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.